Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di pagi hari ini di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan segar bugar bersama anak cucu ya. Alhamdulillah semua dibawa ke masjid karena untuk menggembirakan, untuk mengabdi Allah Ta'ala lewat jamaah subuh yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan makbul seperti sholat semalam suntuk. Amin. Wong sing jamaah sholat subuh itu nilainya seperti orang sholat semalam suntuk. Nek qobla subuh seperti dunia seisinya. Masya Allah. Kalau ini kok mlebu neraka ya. Sebenarnya kan as'alukal jannah gitu. Jadi betapa kemurahan Allah Ta'ala untuk menyelamatkan umat manusia ini, teman sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurahkan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para punya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Sama sekalian, sesuai permintaan dari Masjid An-Nur, kami untuk berbagi ilmu sedikit lah. Dan kami telah menyampaikan tema kemarin sudah di-share lewat grup. Jadi bagaimana kita menguatkan kembali keislaman dan keimanan kita. Sama sekalian, dulu jelang Ramadan kita sudah ngaji bareng untuk mempersiapkan diri bagaimana resik-resik hati. Kenapa kita bersih-bersih hati itu? Karena suksesnya puasa kita itu tergantung hati kita, jiwa kita. Karena syarat diterimanya puasa kan harus dua hal, imanan wahtisaban, iman dan penuh ihtisab. Penuh perhitungan dari yang membatalkan dan yang merusak puasa, hanya mengharap ridho Allah. Itu baru akan ghufirallahu, baru terampuni dosanya. Kalau memenuhi dua hal itu, mata qadama min dzanbi, tahun-tahun yang telah lalu. Masya Allah. Jadi sangat luar biasa. Ada syarat-syaratnya begitu. Maka bersih-bersih hati ini sangat penting sekali. Alhamdulillah untuk pagi ini ada voucher enggak Mas? Puasa apa tetap ada? Orang nasi padang ya Allah. Saya kemarin kajian di Al-Falah Sidoarjo itu menarik Bu. Tak tularkan. Kemarin tak tularkan di Jabal Khair langsung dilaksanakan. Jadi kita buat voucher sederhana Mas. Siapa yang ikuti tarawih sampai akhir dan subuh sampai kuliah subuh. Mergane bar subuh sok merotoli ra ngaji. Itu adik-adik tapi yang mak-mak mboten lho. Jadi yang adik-adik SMA ke bawah itu kita kasih voucher aja. Nominalnya rahasia. Nanti ngambilnya pas malam takbiran. Oke, naik ngumpul. Masih 20 hari. Strategi ini kok bagus sekali. Saya kemarin di Sidoarjo itu dikroyok anak-anak itu. Di samping tanda tangan ya, SD5 kayak ini tanda tangan. Itu banyak sekali yang cari tanda tangan. Tapi ternyata ada vouchernya itu loh. Vouchernya kartu kuning, kartu jambon. Masya Allah. Yo le studi banding neng Jogokaryan diamalke Mas. Iya, untuk memotivasi anak-anak muda. Dulu Pak Haris waktu pertama kan buat martabak toh, lembaran martabak masih ingat. Tergantung isine, loncang apa, endog apa, daging toh. Nah, poso iki ngoten niku. Kula ya melu ngaji, wah iki Ustaz Haris perdana di sini. Nah, itu dijaga terus keramaiannya, isinya lembaran dari martabak tadi itu loh. Bulan Ramadan ini berarti martabak. Iya. Itu kita jaga. Nek kira-kira 10 hari terakhir kok wis mulai berkemajuan, sope kasih voucher. Nek perlu sing tua-tua ya Mas. Dikasih voucher juga. Nek di Jogokaryan ra pilih-pilih 10.000 itu vouchernya memang. Nek kita belum mampu ya jangan gitu.
Jogarian itu weekend, Sabtu dan Ahad, vouchernya 10.000 Pak. Di posisi subuhan, rampung, kasih voucher, ya, masuk begitu masuk aja dikasih. Nanti begitu keluar karena tidak bulan Ramadan suruh milih bakso, soto, gudeg, apa sekali milih. Nek bayarin 15.000 ya nambahi 5.000 dewek, kocoke metu. Nek 5.000 disusui 5.000. Jamanya bludak Pak. Sinten sing mboten seneng duit. Ngaco. Pinten. Ra ono. Iya, ibu-ibu gimana? Minyak goreng mau? Wah, mau. Masya Allah. Makanya vouchernya itu macam-macam aja Mas Anu. Jangan hanya nasi padang. Ada mungkin bakso ora buka ya. Ini. Jadi bagaimana kita itu takmir terutama. Kreativitas harus muncul terus. Harus bagaimana inovasi dari masjid ke masjid. Tidak hanya menjadi sebuah cerita, tapi dilakoni gitu. Di Al-Falah, Sragen, di Suni, banyak hal. Nah, ini penting sekali monggo untuk motivasi jamaah. Ya niati aja golek voucher, itu hanya sebagai motivasi aja nggih. Jadi niati ya tetap mardotillah, hanya mencari ridho Allah. Wong nang Mekah Madinah juga milih kok itu. Kalau buka itu rebutan orang menyodorkan wis mampir nggonku wae futurnya, ya kan? Yang viral di YouTube mau dimanapun itu memang sangat luar biasa di sosmed itu. Jadi hal yang baik kita tularkan. Baiklah ibu dan pasien yang hormati para remaja, ini nanti voucher masih ada ya Mas, mudah-mudahan ke depan. Gantiin apa soto broto ya. Iya, ora dimamti langsung dicairke esuk menjelang takbiran. Sak gede-gede Mas, piro ngono ngumpul dadi nggo sangu apa lebaran. Baiklah, ya mati kita berbagi aja ilmu dan sebagainya. Tema kita angkat ini karena keprihatinan kami, termasuk ya kita semua lah sama. Bahwa banyak orang yang puasa berpuluh kali tidak merubah karakter ya. Barangkali tentang keislaman, keimanan kita ini belum mantap gitu loh. Saya kemarin waktu disuruh ngisi ada anak-anak muda dua itu, Mas Faza dan mana? Penjenan ya, dan Mas Reza ya. Reza berangkat gak nih? Nah, ada acara. Itu datang ke rumah. Wah ini bagus nih. Sing buka acara konekani neng sing isi ceramah. Nanti kan kenal. Jadi datang ke rumah. Terima kasih Mas. Ya, jadi bahas silaturahmi juga. Baiklah, menghormati untuk ini keprihatinan ini kita sebenarnya bagaimana untuk memperkuat kembali keislaman kita. Padahal dasarnya Quran tadi sudah saya baca dalam waktu ngimami juga sudah surat Ali Imran ya 112 itu cukup jelas 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Nah ini. Dan Ramadan itu tadi sebenar-benar takwa. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini pesannya Gusti Allah yang pertama niki. Bagaimana kita kuatkan kembali keislaman kita ini? Karena di era disrupsi ya, di era medsos seperti ini, tantangan Islam sangatlah berat. Berseliweran di YouTube, Instagram, macam-macam bagaimana orang menghina Islam, ya enggak? Gimana? Iya. Sampai kemarin di-share di PCM itu sangat kurang ajar. Ibu-ibu itu, emak-emak itu ya, bilang bahwa Gusti Allah wong Islami kaya anjing besar, ya kan? Nabi ini kaya anjing cilik, Al-Qur'an kaya kotoran anjing. Astagfirullahaladzim. Kalau mendongake muga-muga itu hidayah kok piye. Iki dibayar piro ya. Masya Allah. Penghinaan di mana-mana. Nabi Muhammad juga sekarang sudah nggak relevan ajarannya, ya enggak? Berkembang. Nah, kita harus kembali ngaji nih. Zaman seperti ini penuh fitnah ibu-ibu sekalian. Jenengan, saya nggak bawa HP nih kebetulan. Jadi di HP itu, ya toh, berseliweran informasi kan tanpa terbendung. Orang bermain menghina sana sini surat nggak kena pasal sekarang itu. Tebak penjara ini itu. Ono penghinaan sana sini penuh luar biasa. Jadi untuk ini maka kita harus punya bagaimana filter ya, melihat jelas seperti ini. Kita ketahui di era disrupsi ini Bu, bahwa yang terdisrupsi mboten meng ekonomi, mboten meng sosial, agama juga terdisrupsi. Disrupsi itu perubahan cepat yang bisa mencerabut akar-akarnya.
menurut KBBI tercerabut, termasuk keyakinannya tercabut, kan ngeri. Sehingga di dunia digital ini, di dunia industri ini, orang beragama itu menjadi 3 golongan. Wah, ini nanti tantangan keislaman kita. Yang pertama adalah orang-orang yang mabuk agama. Jadi dengan adanya dunia ini, orang juga mungkin pulang anyong nyetel YouTube baik memilih kok ya. Ngajinya gini kan bisa ngantuk dan sebagainya. Nah, itu orang mungkin memilih yang lain karena mudahnya mengakses informasi kuliah subuh pagi ini. Ya. Maka ini orang justru mabuk agama ini. Jadi saking mabuk agama, dia malah menjelek-jelekan yang lain. Itu sesama Islam juga saling bertengkar, saling menyalahkan. Ini. Bahkan sama umat Islam sendiri mengatakan kadrun, itu misalnya itu kadrun apa? Kadrun. Sikile piro? Kadali sikile pinten? Nggih papa. Padha kaya wawung. Kan sama aja itu penghinaan. Sama umat Islam sampai menghina dan sebagainya. Nah, ini persoalan-persoalan ini orang dulu mabuk agama. Yang kedua adalah orang yang tercerahkan. Dengan dunia digital ini orang malah semakin tercerahkan karena banyak mengambil informasi, Thomas. Sekolah Kiai Adi Hidayat misalnya dari Gus Baha, dari UAS, tinggal milih saja kan. Tinggal ini justru tercerahkan. Tambah ilmunya, tambah semangat, tambah infaknya ya, dan sebagainya. Semua. Bahkan piala-piala Ramadan bisa diraih semua. Ramadan ini pinten piala? Berapa piala, Bu? Piala-piala emas banyak banget tuh. Wah, ini piala sedekah. Wong sedekah Ramadan dilipatkan loh. Bahkan puluhan sampai 700 kali ya. Jenengan yang infak 10 ping 700 pinten niku? Oke sih. Oke, ora mungkin sampean infak nek bangun masjid ya jutaan bisa terjadi. Dilipat gandakan. Ono piala sedekah, ono puasanya sendiri, ada qiyamul lailnya, ada Lailatul Qadarnya, Masya Allah. Piala-piala harus bisa kita raih. Ibu yang hormati, itu yang kedua. Orang justru tercerahkan dalam kondisi seperti ini. Maka kemudian yang ketiga yaitu orang justru malah anti agama. Jadi dengan banyak informasi ini orang malah anti agama. Agama itu membebani ya. Jadi sekarang malah banyak orang ateis. Nah, susah-susah apa ini ya? Ya karena tujuan mereka hanya dunia. Kalau orang-orang ateis itu mengatakan Tuhan telah mati, ya enggak? God is dead. Kami studi banding di Jogokarian kemarin karena datangnya subuh ya pagi itu sampai dialog 7:30 sampai 7:30. Dia cerita begini. Biyen zaman Jogokarian itu ngadet tahun 66 itu sehabis PKI meletus 65. Itu adalah daerah gembong PKI itu ternyata. Orang yang cerita orang situ. Di Masjid Jogokarian sebelah ketopraan. Ketopraannya judulnya Gusti Allah wis mati. Itu kan saling bersaing. Nek ora kawine malaikat gitu. Waduh, jadi kurang ajar. Itu orang-orang ateis seperti itu, selalu menandingi orang-orang yang beragama. Sungguh terjadi itu. Maka sekarang Jogokarian yang apa? Berkembang masjid di tengah kampung. Karena dulu tantangannya luar biasa. Orang-orang ateis sangat luar biasa tantangannya. Sehingga sampai sekarang bisa dilihat menjadi percontohan kan, bahkan menasional atau mendunia. Pun nanti berikut Pak. Takmir anur sama mereka dereng. Wah, pun. Udin female Pak Udin. Saya berangkat jam 2 Pak Udin sampai sana jam 4. Jadi jam 2 sampai sana jam 4. Masih setengah jam nunggu subuh. Nah sekali itu bersama ternyata hubungannya banyak sekali dari Bogor, dari Sragen, dari mana-mana. Nah, masuk di sana itu ya sampai kalau yang mau studi banding ya masuk di lantai 2 7:30 sampai 7:30. Sak marme ya dialog macam-macam. Itu hormati. Jadi justru banyak orang anti agama terdisrupsi itu mereka. Nah, sekarang Rasul bagaimana kondisi seperti ini? Rasul pesan 2 hal itu. Taraktu fikrum amro ini lantandilu abada. Apa itu dengan apa? Ya mas 1 kitab Allah wa sunatur Rasul. Aku titipkan 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selamanya. Lantandilu abada. Dengan apa itu? Yaitu dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Ngaji kados injang menika ngaji monggo.
Ibu yang hormati, jadi dua hal ini insya Allah kita selamat hidupnya selama-lamanya dunia dan akhirat. Syaratnya nih kalih gelem ngaji Quran, nggih, kalian hadis Quran dan sunnah Rasul kita kasih sareng-sareng, tidak hanya dibaca tapi kita pahami. Ibu yang hormati saudara sekalian, kembali pokok masalah. Jadi bagaimana kita menguatkan keislaman kita ini setelah tantangan sangat luar biasa ini. Di dalam Al-Quran tadi telah disebutkan dalam surat Ali Imran 102. Kemudian tadi saya juga membaca surat Ali Imran 139 tentang menguatkan keimanan orang Islam dan orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Wa antum a'launa in kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu paling tinggi derajatnya, bisa dihormati. Kita harus berbangga diri. Kita harus menguatkan iman dan Islam kita ini. Di dalam buku yang saya baca ya, dari kuliah Tauhid Dr. Imaduddin Abdurrahim, dosen ITB itu, menyebutkan bahwa ada 3 nikmat utama pada manusia ini, Ibu sekalian. Sama semua. Nikmat yang terendah adalah nikmat kehidupan. Hidup itu nikmat, harus disyukuri. Nek loro mulake diweke obat teng pundi to supados mantun to niku. Hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Mati dan hidup itu Allah yang menciptakan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Siapa yang terbagus amalnya? Ini monggo dari hidup ini harus disyukuri untuk berkompetisi ya. Bagaimana fastabiqul khairat, ahsanu amala, amal yang terbaik di antara kita jamaah Nur ini berlomba-lomba. Iri terhadap sebuah kegiatan yang positif itu baik. Kayak rajin banget guru ngadan wis teko misalnya. Ibu-ibu itu juga habis subuh nggak pulang, harus sampai suruk misalnya. Ikutan aja. Di sini ada berapa yang suruk, Bu? Banyak. Tak terhitung ya? Alhamdulillah. Tak terhitung berarti kayak buang. Iya. Udah kebiasaan itu dilanjut 11 Ramadan nanti, sebelum habis Ramadan juga. Di Rasul ternyata juga suruh, Pak. Jadi Ustaz tadi itu menyampaikan, Rasul juga pulangnya setelah suruh. Kemudian datang ke istri-istrinya ya. Itu. Ibu yang hormati, jadi pertama adalah nikmat hidup. Wong urip niki disyukuri, nek wis mati rampung nggih, nggih mboten. Saged ngamal mboten nek pun mati. Mboten saged to. Jadi kita masih hidup harus disyukuri, memperbanyak amal, ahsanu amal, amal-amal yang terbaik, puasa terbaik, sholat tarawih terbaik, mboten ngantuk, sedekah terbaik gitu istilahnya. Yang terbaik ahsanu amal. Berlomba dalam kebaikan ini. Luar biasa. Monggo hidup harus disyukuri karena hidup hanya sekali di dunia ini. Nanti di akhirat hidup yang kekal yang berbeda. Kalau di dunia ini sekali. Saudara-saudara kita telah mendahului kita. Mungkin yang lebih muda ya Pak Yu, adiknya sudah mendahului misalnya. Mati itu ya Pak Yu. Kita masih diberi kesempatan hidup, berarti kita untuk bertobat, menghapus dosa, menambah kebaikan. Itu. Jadi hidup adalah nikmat utama yang pertama. Kemudian meningkat menjadi kedua, yaitu nikmat merdeka. Wong urip nek mboten merdeka bagaimana? Susah mboten? Bahwa sing pun nate dijajah nih. Kita senior-senior sebetulnya di atas 80 nih ya, Pak. Pak, yo pinten, Pak? 70. Wah, 70 ini ada senior kita, ada. Ini muda-muda semua ini, angkatan kula nih. Urang zaman penjajahan susah, Pak. Nganti saiki yo terjajah ekonomine kok. Ya tuh. Ini jadi nikmat merdeka ini adalah nikmat tertinggi setelah hidup. Menurut Pak Imaduddin itu. Enak saya itu. Ayatnya juga jelas, masuk agama juga tidak ada paksaan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Ini cukup jelas ini. Jadi masuk agama Islam aja diberi kemerdekaan, mlebu kena ora kena terserah ya toh panjenengan gitu. Nikmat kemerdekaan ini.
Maka kita juga hidup ini harus merdeka. Kita berpuasa jangan terganggu oleh banyak hal. Kita sholat juga fresh, datang hari ke rumah, kesini segar bugar ya. Kita harus berangkat ke Baitullah, masjidnya Gusti Allah ini harus senang gembira Pak. Maka ketika begitu masuk Ramadan dikatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa yang merindukan jenengan Ramadan ini? Halo Bapak-bapak, Ramadan ini jadi merindukan atau rindu dan cinta tidak sih kita ini? Misalnya ditakon ngoten niku pripun? Bu, jenengan rindu kali Ramadan? Napa sebabe? Betul, wis tak takon kirian nggih. Biyen ning pengajian ranting karo Aisyah udah saya tanyakan bisa lupa malah. Jare ana bodone, nek ora Ramadan ora kalau ana bodo. Niku ngapunten sing lari-lari niku nggih. Ana bodone. Nek kita ya mesti ada mega bonusnya itu. Pertama dilipat gandakan amal, kedua dia penghapusan dosa bulan Maghfirah. Yang ketiga mega bonusnya Lailatul Qadar. Mega bonusnya mudah-mudahan di sini ada iktikaf ya Pak. Untuk menjaring Lailatul Qadar ini harus diikhtiari. Jadi jangan enak-enak. Besok tahun besok wis ora poso warang dhewe wis dipanggil ora iso menjaring Lailatul Qadar. Jadi anak iso untuk Lailatul Qadar dilipatkan 83,3 tahun kok mboten kepengin. Untuk 10 830 padha umure Nabi Nuh gitu. Meh padha. Peluang-peluang emas mega bonus ini harus kita ikhtiari ya untuk mendapatkannya. Itu nikmat yang kedua, nikmat merdeka. Bahkan negara ini dulu diperjuangkan betul bagaimana menjadi merdeka. Sampai bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwane dhisik, resik atine dhisik kan, baru raganya. Kemudian nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman. Tadi kita sampaikan wa antum ma'launa in kuntum mu'minina. Kamu adalah tertinggi kalau jika kamu orang beriman. Coba dulu para sahabat rela mengorbankan nyawa ya. Merdeka aja banyak apalagi mempertahankan keimanan. Lebih itu. Urusannya karo Gusti Allah itu harus takut. Orang yang bisa memakmurkan masjid Allah itu walam yakhsha illallah itu adalah orang-orang hanya takut kepada Allah. Orang dia harus liyane. Jadi orang-orang pemakmur masjid takmir ini merupakan adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Karena diamanai dari langit untuk mengelola Baitullah ini. Jadi takmir itu anune langit Pak Udin. Jadi anunya apa ya? Bonusnya dari langit itu. Jadi takmir masjid seperti itu. Kita datang mana jadi luar biasa. Jadi jenengan dadak takmir enggak usah bingung, senang ini adalah amanah dari langit. Baik hormati, jadi nikmat iman ini harus dipertahankan. Bagaimana di Ramadan ini kita harus benar-benar segar bugar. Sekarang berikutnya, kalau kita orang beragama Islam dengan sungguh-sungguh ya, maka kalau kita tekuni, maka agama ini adalah sangat sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia, agama Islam. Tidak pernah tertinggal zaman. Islam adalah salah satu agama wahyu yang masih asli, terpelihara sampai saat ini, sehingga kesyukuran dan rasa bangga terhadap Islam tidak hanya berhenti di lisan saja, tapi sampai di tingkat pengamalan, terutama rukun Islam dan rukun iman. Nah, terus pertanyaan sekarang, jenengan bisa merasakan nikmat Islam kalau iman apa dereng gitu loh. Sudah bangga beragama Islam dereng. Isyhadu bi ana muslimin, tunjukkan Anda seorang muslim. Pun bangga beragama Islam dereng, Bu. Bangga dereng. Bangga ngelakoni rukun Islam niku. Eta syahadat, salat, puasa, zakat, al-mampu haji gitu loh. Resikonya itu kalau berbangga berislam, tekuni itu rukun Islam. Nek mampu ya sampai haji. Gitu. Syahadat pun nggih. Salat sampun. Kusuk sampun. Cok-cokan. Puasa pun nggih hari ini. Zakat pun nggih. Embun infak sedekah, zakat fitrah termasuk. Ini arkanul Islam. Haji yang terakhir ini ada kesempurnaan. Itu orang berbangga Islam, konsekuensinya harus itu sesuai kemampuan masing-masing. Tapi ampun khawatir, pintu-pintu surga itu banyak. Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran misalnya, ayat yang ke-17 itu kan, as-sabirina was-sadiqina, ya toh?
Di sana wal qanitina wal munfikina wal mustakfirina bil ashar. Ada 5 golongan penghuni surga itu, Bu. Ampun khawatir. Gusti Allah mau adil. Wong takwani salah siji adalah wong sabar. As-sabirina. Golongan pertama nih penduduk surga. Jenengan sabar mboten poso niki? Sabar mboten? Sabar mboten dahar kita esuk kan sore kok minimal menjaga nafsu makan loh. Ning sabar mboten njogo hawa nafsu. Halo? Cocok. Lah ini yang kedua yang merusak puasa ini kata Ustaz Adi Hidayat gampang, Bu. Link hitung-hitungan matematika Pak Adi Hidayat itu gampang. Pahala puasa 100% gitu. Tapi kita melakukan kerusakan puasa pertama bisa bertengkar gitu. Wis kelong 50%. Ketemu kancane meneh glendengi kelong 50%. Terus pinten? 0%. Tambah meneh kita berkata kotor, kelalen, minus 50%. Ini yang dimaksud orang puasa mendapatkan lapar dan haus. Makanya nggak pernah berubah karena rusak terus posone gitu loh. Ini matematika kan gampang niku. Jadi hati-hati dengan yang merusak puasa niku. Wong puasa niku jan istilah Ustazah Evalinta itu nganu. Jamu jati kendi itu ya. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Jamu jati kendi. Gampang tak eling ya. Ngaji harus Ustazah Pak kula nggih ngrungokke. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Jamu jati kendi. Cara Jawa gampang niku. Jamu kan marake sehat. Jati apa meneh? Nah, kendi jati kuat kayune. Kendi nggih unjukan kendalikan diri. Itu misalnya. Ibu yang hormati, kita berbangga berislam enggak itu loh pertanyaannya. Itu penuhi. Kemudian yang kedua harus arkanul iman. Bagaimana tentang keimanan kita ini? Nah, iman kepada Allah sudah mantap, malaikat, kitab ya toh, nabi, hari akhir dan qada dan qadar. Gimana tentang rukun arkanul iman itu begitu. Ibu yang hormati, kemudian yang berikutnya bagaimana kita untuk menguatkan tentang keislaman kita ini. Yang pertama, menurut Dr. Adian Husaini ini, saya ngepek saja sebuah buku yang bagus disampaikan. Dia menyebutkan beberapa keunggulan agama Islam untuk memperkuat Islam ini. Yang pertama adalah aspek nama, Bu. Agama Islam itu aspek namanya tercantum dalam kitab suci. Inna dina indallahil Islam. Agama itu hanyalah Islam. Banyak agama, tapi Allah meridhoi Islam di situ. Hanya Islam inilah yang tercantum namanya di kitab sucinya. Ini kan bisa studi banding agama, Taurat, Injil dan sebagainya. Wah ini kelebihan Islam itu aspek namanya saja sudah Allah yang memberikan nama. Bahkan Allah mengatakan, "Fama yataqi ghairal islami dina fala yuqbala minhu." Sing sapa wong milih selain Islam, fala yuqbala minhu, tertolak. Harus mantap berislam. Itu menguatkan keislaman kita. Ibu-ibu harus mantap. Jangan sampai menjadi anti agama, nanti malah metu kok agama murtad dulu. Nek murtad masalahnya cuma ngelek-elek agama Islam. Kaya Ustaz sapa yang tadi Saifuddin itu sembrono ya toh, itu Al-Qur'an dihapus saja 300 ayat. Waduh, enggak toleran dari Masya Allah, agama Islam sangat toleran. Wah, sesuatu ngelek itu ya. Sembrono itu. Nah, kemudian yang kedua, Islam adalah agama wahyu bukan budaya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Telah sempurna itu. Jadi agama wahyu walaupun tidak mengecilkan budaya, dalam dakwahnya perlu budaya, tetapi tidak tunduk kepada budaya agama Islam ini. Ya, dari konsep teologi, syahadatnya, sholatnya nggak pernah berubah sampai akhir zaman. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, agama Islam kelebihannya adalah punya model teladan yang diikuti sampai saat ini. Tidak lain, tidak ada yang mengikuti orang dibakar seperti Nabi Ibrahim. Ada yang mau ikuti mujizatnya Ibrahim mboten enten. Gitu? Ada yang sekarang bisa membuat tongkat seperti Nabi Musa, mujizatnya. Wonten belah lautan ora ono. Tapi Al-Qur'an diikuti sepanjang masa. Karena Al-Qur'an bisa sebagai mujizat yang luar biasa. Satu bisa sebagai apa? Halo. Hudalinas ya toh. Ya. Jadi untuk petunjuk bagi manusia, bagi hudan. Quran juga bisa mengobati penyakit hati. Wasifa'u warahmatul lil mukmin, obat tiang-tiang imaniku. Jadi nek jenengan maca Quran niku saged ngersi ati, nek dipahami artine, dikadang-kadang dibaca terjemahannya begitu. Nah, bisa sih Pak. Nih.
Al-Quran. Jadi kita punya teladan yang baik yaitu Rasulullah SAW. Sampai kapanpun kita harus berkeyakinan itu. Walaupun banyak fitnah, wis ora sesuai perkembangan zaman. Aturan negara cara Nabi surah pas. Nggih Pak Udin ya. Berkembang itu Masya Allah. Jadi Islam selalu tergerogoti. Kita tangguh tidak mengatasi ini. Maka di era Ramadan ini adalah memperkuat keislaman kita sedaya. Berikutnya ajarannya sesuai fitrah manusia. Yang namanya fitrah manusia ini contohnya gampang. Perempuan ya laki-laki senang dengan laki-laki, senang perempuan. Ada pernikahan dan sebagainya. Jadi fitrah sesuai harkat kebutuhan manusia itu agama Islam. Enggak dipisahkan dari kebutuhan orang Islam sendiri. Itu bagaimana kita menguatkan keislaman kita. Kemudian yang keimanan bersambung ya Mas, ternyata sudah 5:30, hanya 5:30 toh, setengah jam toh, cukup saya kira. Yang menguatkan keimanan kita juga tadi saya tulis dalam catatan saya ada 3, saya baca aja berarti nanti tema lain. Sekarang bagaimana menguatkan keimanan kita? Cara memperkuat keimanan kita, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah bagaimana untuk mempertebal keyakinan atau keimanan kita ini? Rasul menjawab, banyaklah mengucapkan atau membaca kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah kemudian diterjemahkan menjadi 3 hal oleh Imam Al-Haddad dari kitab Risalatul Mu'awana. Cara mempertebal iman yang pertama, 1, membaca, mendengar, serta memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak hanya membaca, tapi juga mendengar. Itu saat ini kan mudah mendengarkan Al-Quran Pak. Dengan YouTube, ngrungokke suarane Ustaz iki enak banget misalnya. Mendengar. Bisa menyentuh hati itu. Memahami, mentadaburi Al-Quran ini dan hadis. Ini bisa memperkuat keimanan. Jadi kita menemukan ayat-ayat semangat di dalam Al-Quran ini. Sering kita menemukan, di ayat ini ya ternyata terbukti. Yang kedua apa Bu? Memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Berpikir untuk bagaimana penciptaan langit bumi ini juga menguatkan iman. Bahwa langit dan bumi ini adalah sangat luar biasa, sangat jauh Bu. Satu contoh saja, kalau berhitung matematika di Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini Rasulullah berapa jam dari Haram, Aqsa, Sidratul Muntaha? Pinten jam? Audin. 10 jaman ya. Berangkat habis isya pulang subuh. 10 jaman tuh. PP itu, PP. Dihitung sebulannya saka Masjidil Haram tekan Aqsa itu 1297 km. Aduh mboten niku. Wah, sing saka Masjidil Aqsa Palestina sampai Sidratul Muntaha itu tak pengen dengan perhitungan kendaraan Rasulullah seperti cahaya, ya, seperti cahaya. Kilat al-barqun loh. Kecepatan cahaya piro Mas Faiz? Kecepatan cahaya per detik berapa? Masih ingat ya? Tali ya, fisika SMP biyen. 300.000 km per detik. Saya tak pengen mawon 10 jam, peng 20 menit, peng 20 detik kan ketemu peng 300.000. Sebenarnya ketemu Mas, ketemu nih Mas. Jarak dari Aqsa ke Sidratul Muntaha, PP 10,8 miliar kilometer. Masya Allah. Atau betul. Waduh, mung sewengi Rasulullah buat bolak-balik. Jadi sejalan 5,4 miliar kilometer. Aduh betul iku. Kira-kira nek nggo gawe neraka karo swarga cukup betul. Cukup menungso paling pirang miliar itu. Jalan Orojo Semelang swarga neregane lah cukup tuh. Jadi Rasulullah sudah ditunjukkan di sana Jannatul Ma'wa ketika Isra Mi'raj surat An-Najm itu. Sudah ditunjukkan. Ini surganya nanti ya Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj itu, wah, tadi sudah dihitung nggak fisika Mas. 10,8 miliar. Dewek munggah di pirang kilo wis glagepan ya. Miliar kilo. Allahu Akbar. Ini kalau kecepatan buruk itu seperti kecepatan cahaya. Itu sangat luar biasa. Di langit Sabtu itu aduh banget. Numpak pesawat itu mungkin pirang kilo, enggak jauh. Itu memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah juga menimbulkan keimanan. Manusia kecil gitu loh. Dan yang terakhir adalah selalu beramal solih Pak. Amal soleh ini bisa menumbuhkan, memperkuat iman kita begitu. Saya kira cukup nih, melonjak 5 menit, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi tema kita ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya Bu. Jadi yang pertama untuk menguatkan Islam kita harus bangga beragama Islam. Ya penuhi rukun Islam sesuai kemampuan. Yang kedua memperkuat keimanan dengan 3 tadi, membaca, mendengar, mentadaburi Al-Quran dan hadis. Ini nambah. Jenengan betul tahu mawas Quran tidak menjadi obat hati panjenengan. Dan Quran bisa menjadi syafaat, ini yang penting sekali. Di akhirat nanti akan nyambut jenengan. Sing diwaca niku. Jenengan rata maca Quran, nanti nggak ada yang menyambut di akhirat nanti. Bisa menjadi syafaat di
yaumil akhir. Jadi luar biasa ukurannya. Kemudian tafakur, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang terakhir selalu beramal soleh. Demikian, maaf, astagfirullahaladzim. Langsung tutup ya Mas. Ya. Ada pertanyaan? Cukup nggih? Nah, walaupun mungkin sangat diimut-imut nawon. Saran-saran kita amalkan sesuai kemampuan masing-masing. Monggo pengawasan kita tutup, nanti doa kafaratul majlis diakhiri dengan hamdalah dulu. Barangkali ada kesalahan pembicaraan, mudah-mudahan diampuni Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Monggo alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.